Halo sahabat Katolikpedia, selamat datang kembali di program Berkat Mini Katolikpedia. Oke, berkat mini pertama tentang berkat Urbi et Orbi Paus Fransiskus. Di tahun lalu, 27 Maret 2020, Paus Fransiskus memberikan berkat Urbi et Orbi kepada semua umat Katolik untuk melewati masa pandemi. Nah, pasca tahun ini masih dengan masa pandemi, masih dengan virus corona yang belum juga berakhir, kita merayakan Pasca di tengah masa pandemi. Dan tahun ini juga akan ada berkat Urbi et Orbi dari Paus Fransiskus tanggal 4 April nanti. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Berkat mini selanjutnya adalah peristiwa yang boleh dibilang mengguncang kita umat Katolik Indonesia persis pada Minggu Palma 28 Maret 2021, terjadi tadi pagi sekitar pukul 10.30 di Gereja Katedral Makassar. Peristiwa seperti ini boleh dibilang berulang dan mengingatkan kembali kita untuk peristiwa yang terjadi di Surabaya beberapa tahun lalu. Kita sangat menyayangkan kenapa sampai harus masih terjadi seperti ini. Secara pribadi saya merasa dekat juga dengan Gereja Katedral itu, karena tahun 2017 saya juga pernah datang ke gereja itu. Kebetulan waktu itu untuk sebuah sesi wawancara dengan Monsinyur Liku Ada, Uskup Agung Makassar, dan beberapa bulan lalu saya melintas lagi di situ. Hanya saya nggak bisa masuk karena waktu itu kan masih pandemi. Artinya gereja ditutup untuk aktivitas di dalam gereja. Dan ya saya punya bayangan persis peristiwa itu bagaimana terjadinya, antara jarak antara jalan raya dengan pintu gereja. Saya sendiri sangat merasa boleh dibilang terpukul lah dengan peristiwa itu. Kami dari tim Katolikpedia mendoakan semua korban, karena dalam peristiwa ini tidak hanya sebatas korban fisik, tetapi korban psikologis juga itu terasa, di mana umat Katolik sedang mempersiapkan diri untuk memasuki Pekan Suci, dan dimulai dengan peristiwa itu dengan sendirinya akan meninggalkan beban psikologis kepada umat yang nanti akan merayakan Trihari Suci. Untuk mereka yang menjadi korban hari ini, yang luka, atau mereka yang terpukul dengan peristiwa ini, dan keluarga serta semua umat Keuskupan Agung Makassar, kita saling mendoakan semoga kita bisa melewati tantangan ini. Oke, selanjutnya ada pesan di Minggu Palma bahwa jalan salib Yesus dari Taman Getsemani hingga Bukit Golgota adalah bentuk cinta yang besar dari Yesus kepada umat. Berkat mini selanjutnya adalah film Francesco, film tentang Paus Fransiskus yang mulai dipublikasi atau mulai diputar untuk umum pada Minggu 28 Maret 2021, tepat di Minggu Palma atau pembukaan Pekan Suci. Tapi film ini masih diputar terbatas di Festival Film Kota Roma. Ya, film ini berkisah tentang ya siapa itu Paus Fransiskus, lalu kebijakan-kebijakan atau masa kepemimpinannya sebagai pemimpin umat Katolik seluruh dunia, ya terkait dengan beberapa keputusan yang diambil yang mungkin kadang bagi banyak orang itu agak menyinggung rasa nyaman, atau mungkin boleh dibilang agak di luar dari kebiasaan yang selama ini diyakini atau dijalankan oleh sebagian besar umat Katolik. Salah satunya adalah pernyataan menjelang akhir tahun kemarin tentang bagaimana hak-hak sipil dari kaum LGBT itu perlu tetap dihargai. Menganjurkan supaya ada hukum sipil yang melindungi mereka dari diskriminasi sosial.
Berikutnya masih yang sama dari Paus Fransiskus. Jadi pada doa Angelus Minggu Palma siang 28 Maret 2021, Paus Fransiskus mengajak semua umat Katolik untuk meneladani Bunda Maria. Jadi Bunda Maria ini, menurut Paus Fransiskus, Bunda Maria ini adalah sosok yang menjadi penunjuk jalan bagi umat Katolik untuk mengikuti Yesus. Maria itu tidak pernah meninggalkan Yesus sejak mengandung hingga ia wafat di kayu salib. Nah, umat Katolik itu dihimbau Paus Fransiskus untuk benar-benar memahami apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Selanjutnya untuk tragedi di Makassar, Paus Fransiskus pada doa Angelus siang tadi secara khusus mendoakan semua umat Katolik yang ada di Gereja Katedral Makassar agar tetap tabah dan kuat melewati insiden ini, dan untuk para korban semoga selalu tabah dan selalu dikuatkan. Dan berkat mini selanjutnya datang dari New Zealand. Kardinal John Dew, dia itu Uskup Agung Wellington dan Metropolit New Zealand, yang boleh dibilang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada umat Katolik New Zealand dan juga semua warga negara New Zealand atas kejadian di masa lalu. Jadi ini terkait dengan beberapa temuan yang baru-baru ini diinisiasi oleh pemerintah. Mereka membuat satu komisi namanya Royal Commission, itu untuk mempelajari atau untuk menyelidiki semua pelanggaran yang terkait dengan kasus pelecehan seksual kepada anak-anak dan juga kepada perempuan di masa lalu yang terjadi antara 1960 hingga tahun 2000-an. Dan di situ ditemukan bahwa Gereja Katolik adalah salah satu lembaga keagamaan yang boleh dibilang praktik-praktik pelecehan itu ada dalam tubuh gereja. Nah, atas peristiwa-peristiwa masa lalu itu, Kardinal John Dew mewakili pimpinan gereja New Zealand, Gereja Katolik New Zealand, meminta maaf kepada umat dan keluarga korban lah, seperti itu. Dan menurut saya ini contoh yang baik di mana gereja akhirnya terbuka dan mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf, seperti itu. Dan kejadian seperti ini bisa menjadi contoh juga untuk semua kejadian atau semua gereja Katolik di seluruh dunia, terutama juga mungkin di Indonesia. Bagaimana gereja harus terbuka menerima kritikan dan mengakui kesalahannya terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Tentu ke depan kita berharap gereja bukan hanya meminta maaf, tapi berusaha untuk menekan peristiwa atau kejadian-kejadian seperti ini sehingga tidak terulang. Dan untuk semua sahabat Katolikpedia, kami tim Katolikpedia mengucapkan selamat memasuki Pekan Suci 2021. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Demikian berita Katolik minggu ini disiarkan dari sebuah kamar kecil tak jauh dari gereja. Semoga terdengar sampai ke segala penjuru. Silakan subscribe, like, komentar, dan share sebelum Anda meninggalkan berkat mini Katolikpedia.